Sudah bersama kita. Ini dia JK Saragi. Kenapa akunnya? Aduh, aduh, Yang satunya baru aduh, bangun, sorry, Bray. apa ya? Aduh, baru bangun aku. Baru bangun. Iya, Halo, JK. Bisa halo dengar ya. suara? Bisa, bisa. Baru bangun. Baru bangun nih, biasa. Jam berapa di sana sekarang? Jam 8 lewat Setengah ya? sembilan. Tengah 9 ya. Ya tadi ada sempat kesalahan teknis kita ini ya apa namanya? Menentukan jadwal untuk wawancara. Saya berpikir bedanya 12 jam, ternyata 14 jam. Saya sempat ganggu JK di pukul 5 pagi waktu San Diego. Pantas nggak balas, nggak respon di WA. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan, karena JK masih ngantuk, kita pengen, kalau kata anak-anak TikTok, spill dulu lah kondisi kamar sama rumah itu kayak apa sih? Kan sekarang udah bukan di hotel lagi. Kalau dulu waktu sebelum masih persiapan melawan Lukas di pertandingan pertama itu masih tinggalnya di hotel kalau nggak salah karena saya sempat ke sana dulu ketemu JK. Ini baru pindah Nah juga sekarang rumah dia aku. tinggal di ini ya di rumah ya Jack. Baru pindah rumah lagi. Udah di rumah. Baru pindah rumah lagi ya Oh semalam. pindah rumah lagi. Ya, Boleh dikasih lihat nggak sedikit aja ke teman-teman yang saat ini lagi lihat kita live. Seperti apa sih sebenarnya rumah itu? Di rumah tempat JK tinggal ada berapa kamar? banyak Katanya, bang. iya ini house trip katanya. Biar kayak Ini kamar dia. yoi, wow, mewah. Ada berapa kamar, Jack? Ada di sini berapa kamar ya? Ini kamarku. Oke. Ada. Tinggal sama petarung lain atau hanya Enggak, tim aku yang aku mempersiapkan sendiri. diri untuk UFC aja? Aku sendiri sama ada tim. Oke. Ini kediaman JK Saragi di San Diego. Ini baru pindah lagi katanya. Jadi teman-teman, San Diego, California ini adalah kota yang cukup tenang ya. Jadi dia ini kota pantai di mana banyak pemandangan-pemandangan pantai. Kalau Itu dulu bendara situ. ya ini dia pemandangan di luar kediaman JK Saragi. Ini dapur. Ini dapurnya. Masak sendiri, Jack? Masak sendiri bang, karena diet bang. Oh, oke. Masak apa aja, Jack? Bisa, Jack? Ya nggak tahu, nggak pernah masak kan di Indonesia. Cuman ya Jadi kalau di sini masak? masak. Cuman kayak biasalah makanan diet kan gampang. Oh, oke. Nah, ini dia ada 2 lantai sepertinya Ini di rumahnya. bawah. Dengan pemandangan yang beda ya, petarung UFC ya. Itu kamar Itu kamar kamar juga. apa? Editor Oh, oke. sama kameramen. Oke. Oke. Aku di Nah, itu dia ini lantai atas. teras. Lantai. Aduh. Aku kamar aja ya ngomongnya ya. Ya. Oke. Itu dia tadi. Eh, Jeko udah ngajak kita keliling-keliling di rumahnya. Ini ada eh, beberapa kamar. Jadi JK tinggal di rumah khusus yang disiapkan untuk JK selama berada di San Diego. Karena katanya ini baru pindah lagi. Kemarin awalnya ada di hotel di San Diego juga, terus pindah ke rumah. Terus ini pindah lagi. Oke, Jack, sembari kita lihat-lihat pemandangan di rumah di San Diego. Nah ini rencananya kan mau main lawan Justin Wilson Ya. tanggal 16. Teman-teman tentunya yang mungkin kita lagi nonton saat ini atau nanti mungkin juga kita akan bikin VOD-nya juga yang pengen tahu saat ini terakhir kita bicara bahwa JK lagi fokus untuk menurunkan berat badan. Udah Ya. berapa kilo lagi kira-kira masih PR-nya? Sekarang tinggal 15 lbs lagi sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo. Ya. Berarti sekarang masih ada waktu 1 minggu ya, hampir 2 minggu ya. Ya, Masih satu cukup minggu untuk mulai hari ini. menurunkan sampai ke berat ideal untuk tampil di kelas featherweight ya. Ya, pas lah 7 hari 7 mulai hari hari ya. ini. Baik. Oke,
progres penurunan berat badan udah masih ada PR tapi masih cukup waktunya kalau kata JK. Nah ini pertandingan nanti akan di Apex UFC Las Vegas ya Jack ya. Ya, Ini udah berarti udah kedua kali akan tampil di Apex UFC Las Vegas. Bisa cerita tiga, nggak sedikit ketiga kali. kondisi di sana? Maksudnya Apex itu seperti apa, Las Vegas itu seperti apa, dan apa sih yang menarik bertanding di sana itu? Ya gimana ya? Kalau di Las Vegas itu kita tahu ya, itu kayak udah kayak apa ya, mata dunia udah memandang kalau Ya, namanya udah Amerika itu pasti Las Vegas, ya kan ya, pasti. Kita tahu Amerika ini negara yang paling berpengaruh di dunia lah. ya, Dan di mana Las Vegas itu atlet-atlet yang bertanding di Las Vegas itu ada kebanggaan sendiri kan, karena kita tahu kan Las Vegas dunia judi dan ya, dunia dunia sport. ya, Jadi saya udah 3 kali, ini mau ketiga kali bertanding di sana. Saya bangga bisa bertanding dan bisa mengibarkan bendera merah putih di sana. Tapi keren lah Las Vegas. ya. Walaupun kita lihat kan dengan tertib juga lah dari sana. Baik. Ya, ada yang nanya, berat nggak kira-kira nanti pertarungan kedua ini, menurutmu? Kalau menurut aku sih gak ada yang berat lah dalam pertandingan ini. Cuman ya saya percaya dengan latihan saya. Saya percaya dengan tim. Hmm. Otomatis saya pasti dimudahkan, apalagi saya kan tetap eh, minta kekuatan lah kepada Maha Pencipta bahwa Ya, segala sesuatu itu kan mau mau saya jago apa segala macam, kalau Maha Pencipta nggak merestui dan belum mewujudkan kalau saya itu belum menang, ya saya pasrah aja. Karena ya, saya tetap, walaupun saya segarang apa di oktagon, saya tetap minta kekuatan dan tetap minta petunjuk ya. ya. Karena Maha Pencipta lah yang memberi kekuatan di pertandingan itu gitu. Baik. Nah, Jack, eh melawan Westin Wilson, ini adalah pertarungan keduamu di UFC. Nah, sejauh ini udah seberapa dalam melihat penampilan si Westin ini? Apakah si Wilson ini, apakah udah melihat pertandingan sebelumnya atau sudah menganalisis pertandingan sebelumnya kira-kira ada celah di mana bisa mengalahkan Wilson? Ya, Walter Wilson ini kan bisa dibilang pemain lengkap ya, dan Hmm, dia memiliki sabuk hitam BJJ. iya, Dan terus dia sangat diunggulkan dalam postur badan. iya, Dia 185 ya, itu sangat bagus sih di kelas featherweight. mhm, Gimana pun cuma 172. Tapi itu iya, nggak masalah sama saya. Pasti saya punya peluang kok. iya, Saya pasti punya peluang di stand up fightingnya. Dan nggak kemungkinan juga saya bisa mengKO-kan dia di kuncian. Tapi iya. kalau bisa saya mengajak dia nanti di stand up fighting. Yang penting dia siap-siap aja. Apa aja nanti keluarkan. Bisa, kalau kena sama dia pasti tidur gitu. Iya, di pertandingan pertandingan pertama sebelumnya melawan Lukas tidak butuh waktu lama, satu ronde, bahkan satu ronde belum selesai udah KO ya. Nah ini kita berharap kesempatan bisa eh, dimanfaatkan juga ketika ada kesempatan untuk pukul KO ya, Jack ya. Yap, Untuk yap. Jack, nah kita sapa sedikit teman-teman yang udah begadang, bukan begadang sih, udah malam sebenarnya besok hari kerja di sini tapi masih nontonin kita. Ada beberapa, ada Rarayam, mantap Bang JK. Ada juga beberapa, ada juga Pak Ismoko Wijaya ini lawannya nanti berat Bang, tadi udah dijawab bahwa tidak ada yang berat, semua sesuai dengan latihan. Dan ya, kita lanjut aja. Dan ini kan sekarang masih berlatih bersama program MMA Fight Academy ya yang Ya, digagas oleh Mola. Itu dukungannya sejauh ini seperti apa ya, Jack? ya. Sejauh ini ya dukungan mulai itu pasti penuh banget lah, bagus lah supportnya Ya, dengan saya kan, karena cuman Mola satu-satunya yang sponsorin saya. ya, Sponsor tunggal lah. Tanpa Mola juga mungkin saya nggak bisa berlatih di Amerika ini kan. nah, Nah, semua difasilitasi lah, dari
penginapan, makan, pelatih, tempat latihan, dan transport. Dan translator saya juga di sini disiapin semua. Oke. Ya, saya sangat berterima kasih sama Mola. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia bisa lebih banyak menonton Mola dan Mola juga berjalan yang lancar dan banyak atlet nanti Indonesia yang akan lebih diberangkatkan lagi gitu. Itu harapan kita. Iya. Di MMA Fight Academy sendiri kan kita tahu bahwa banyak petarung juga yang masih berlatih sampai saat ini di sana. Nah itu teman-teman sendiri yang sama petarung itu dukungannya seperti apa ke JK? Siapa Ya, kira-kira yang kalau kemarin lihat di TikTokmu ada yang paling dekat dengan JK di sana, seperti apa sih mereka memberi dukungan ke JK Saragi sebelum bertanding di UFC nanti? ya kalau di MM Academy ini semua dekat ya. Hmm. Tapi yang paling dekat ada namanya Chesen. Chesen Hmm. itu atlet yang pertama yang saya kenal di Amerika. Sparring partner saya pertama saya di Amerika. Dan kita udah kenal itu sekitar 3 tahun lah. Hmm. Dan dia selalu sharing dan selalu beri masukan ketika tiap latihan itu karena kan kita bisa nonton sama pelatih itu nonton pertandingan lawan saya dan kita bicara game plan sama dia enak sih. Jadi Iya. Yang semua udah pelatih berpengalaman, sebenarnya yang udah baik. berpengalaman di UFC banyak. Ada berapa orang cek yang di Ya sekarang? sudah berpengalaman di UFC di sini sekarang nggak ada Nggak ada. tinggal Baru satu. JK berarti ya. Ya karena kan kemarin ada Paddy Pimblett datang, Iya, ada Paddy Pimblett. ada ada juga pelatih pelatih apa di sini judo. Di situ Mhm. Jeplo itu dia 3 kali juara SEA Games, juara Olimpik Mhm. dan dia pernah melatih Ronda Rousey juga. Banyak atlet UFC yang udah dilatih pernah juga latihan sama Mhm. saya. Paddy sempat Banyak. sparring Ya pernah lah, tapi kan tau ini lah apa? Grappling ya? grappling bagus banget kan. Di sini kan memang dunianya udah dunia wrestling kan bang. Wrestling, iya. Apa Ya yang bisa jadi dipetik dari grapplingnya Paddy? kalau Pedi ya bagus banget lah. Gimana kalau dia mulai anak-anak udah kenal wrestling kan. Kita Iya, mengenal iya, iya. mengenal dunia pertarungan aja baru umur berapa? Saya umur 12 tahun udah kenal lah. Cuman kan Iya, kita makanya orang ini heran. Ada atlet Indonesia, kamu kerjanya apa di Indonesia? Ada yang guru kan, orang iya, atlet iya, Indonesia kan. Ada yang sapam lah, iya, ada yang tentara, ada yang ini, yang ada yang pelatih. Baru kita nanya, ya aku atlet aja katanya, gitu. Saya iya. latihan aja tiap Dari hari kecil katanya. atlet. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin ya yang mungkin baru mengikuti kita di percakapan ini mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin memang mungkin banyak yang dari MMA gitu ya, penggemar MMA mungkin ada juga yang baru berkenalan dengan MMA. Kita tanyakan aja dulu langsung ke JK. JK sebenarnya basic inimu bela dirimu sebenarnya sebelum masuk di dunia MMA apa sih? Basic bela diri saya dulu usu boxing sama boxing juga, terus kickbox. Banyak sih, banyak bela diri yang saya ikuti karena saya kan gemar berantem kan. Jadi ada Oh, oke. pertandingan saya masukin aja gitu. Jadi apa aja yang penting cabang bela diri diikutin ya. Iya. Baik, baik. Nah, ada yang menarik dari JK Saragi sebenarnya selain membawa nama Indonesia, ya, nama negara Indonesia membawa merah putih. JK ini setiap bertanding itu selalu mengenalkan budaya Simalungun, Batak Simalungun kepada dunia lewat berbagai alat. Salah satunya adalah gotong ya. Apa sih namanya gotong ya yang dipakai di Iyalah, yang di kepala. sebenarnya maknanya apa sih, Jack? Buat Jack? Ya, maknanya apa ya? Ya sangat kadang kalau dibilang makna ya itu memang ciri khas kita lah ya Bang ya. Ya. Dan ketika kita bawa ciri khas kita itu ada kebanggaan sendiri sama kita dan ada kayak kepuasan batin gitu. Jadi aura-aura positif itu kayak tambah gitu loh. Kayak Iya. leluhur-leluhur itu pasti mendoakan kita lah pasti kan menurut saya sih. Jadi saya juga buat itu kan memacu semangat-semangat anak-anak muda yang ada di Indonesia biar tetap bangga dengan budaya masing-masing. Baik. Walaupun kita berbeda-beda budaya, itu membuat Indonesia itu indah gitu loh. Iya. Iya. Jadi
Apa salahnya? Apa salahnya kayak kita anak muda ini, kita tunjukkan budaya kita. Jangan pernah malu sama budaya kita. Jangan budaya ataupun suku ini membuat kita berpecah belahan. Jadi budaya inilah membuat persaudaraan kita di Indonesia itu lebih indah. Jadi menurut saya bukan di Simalungun aja, tapi saya memberi orang-orang positif sama anak-anak muda yang ada di Indonesia biar cinta sama budayanya. Walaupun kita muda, nggak harus orang tua aja yang mencintai budaya kita. Tapi yang muda inilah, biar kelak nanti anak cucu kita juga mengenal budaya kita. Jangan hilang-hilang begitu saja. Ya, Karena leluhur kita itu juga capek membuat budaya kita itu kan, menciptakan budaya kita itu. Jadi kita generasi muda tinggal menikmatin dan tinggal melestarikan. Apa salahnya gitu loh. Jadi iya, jadi saya itu membuat pandangan-pandangan positif lah untuk anak-anak muda supaya tetap mencintai budaya. Ikuti zamanmu, jangan pernah tinggalkan budayamu. iya. Di zaman atlet-atlet masuk arena pertarungan dengan musik-musik modern dan juga ornamen modern, JK masih memilih memakai budaya atau menonjolkan budaya Simalungun itu cukup menarik. Dan ada salam langsung ini dari Simalungun, Dedi MBL. Semangat Bang JK, semangat Bang Jack. Ya, ini Nah, langsung dari Simalungun, Jack. Menonton kita hari ini ada juga tadi karena mereka juga setuju Bang dengan pendapatnya Bang JK soal budaya. Nah, berarti ada hal baru nggak? Ada alat atau mungkin aksesoris baru nggak yang akan digunakan atau mungkin lagu baru yang akan dibawakan ketika nanti masuk oktagon melawan Wilson? untuk lagu nanti saya bawain lagu Patunggung Simalungun. Mhm. Itu dalam arti bisa dibilang kita harus buka huta, kita harus buka huta gitu. Jadi dalam apa ya? Kita dosi mada talunon gitu. Jadi kita Boleh boleh punya dikit satu pernah bait, ini. satu bait. Bentar ya, aku putar dulu ya. Nanti kena copyright. Nyanyi aja. Enggak. Aman ini. Biar ini orang-orang pun tahu kan, Bang. Oke, Yang mana. oke, oke. Bentar, biar orang ini pun terhibur. Iya, sembari JK memutar lagu kesukaannya yang akan dibawakan nanti buat. Gini. Nah, Jadi nanti kan pas musiknya gini lagi Mas sampai. Menikmati musik. ya, ini di spill nih musik yang akan digunakan untuk mengiringi langkah JK Saragi nanti ke oktagon melawan Weston Wilson di tanggal Ini yang 16 Juni. meriwang. Lambe mahita bersih Nah, golongan tangan. tidak sia-sia teman-teman menunggu wawancara kita malam ini karena kapan lagi lihat atau dengar JK nyanyi langsung depan teman-teman. Ini dia habis nyanyi barusan lagu Simalungun yang akan dibawakan nanti ketika mengiringi langkah JK ke pertarungan. Kita doakan tentu JK bisa memenangkan pertarungan. Nah, Jack, Ya bang. menarik sebenarnya nih Jack. Di San Diego, JK Saragi melihat berbagai fasilitas modern lah, berbagai jalanan mulus, rumah-rumah rapi, terus fasilitas latihan yang mumpuni. Tapi ketika teringat dengan kampung halaman, JK ini suka nangis. Kalau kita lihat ininya, apa namanya, apa namanya, beberapa unggahan di TikToknya JK Saragi itu memang agak miris sebenarnya melihat kampung halaman JK Saragi di mana JK Saragi ini tampil di panggung tertinggi pentas MMA UFC, tapi ketika pulang ke kampung halamannya masih menemukan berbagai fasilitas atau infrastruktur yang sangat-sangat tidak memadai. Bisa cerita nggak, Jack? Kampung di mana? Terus kenapa sih care banget sama kampung halaman gitu? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Gimana ya? Ada kayak filosofi apa kayak apa ada kayak di bahasa itu di Simalungun itu kayak si paruta kayak lagu juga si parutang doa bayi di Simalungun dalam arti aku punya utang sama tanah kelahiranku gitu. Ya, Jadi ketika saya punya kesempatan bermain di panggung UFC, di panggung dunia, jadi ini bukan karena kekuatan saya aja, bukan karena doa keluarga saya aja. iya, Pasti doa masyarakat-masyarakat yang ada di Simalungun. iya. Dan otomatis apa salahnya ketika saya berjuang dan ketika Hmm. saya
mendapatkan kesempatan berkarir di web sih, apa salahnya saya mensuarakan suara keluh kesah yang ada di Iya. Simalungun gitu bang. Jadi percuma menurut saya Simalungun itu dikenal di kancah dunia. Malahan di sini orang ini udah tahu Simalungun, Simalungun sampai PDP Simalungun sampai gitu kan. Iya. Percuma atlet-atlet yang papan atas membilang Simalungun, Simalungun, tapi di Simalungun sana itu, aduh, miris sekali gitu loh. Iya. Dalam Apa arti yang paling parah sih sebenarnya di sana itu apa sih sebenarnya? jalan, masih ada kampung yang nggak bisa dilaluin mobil kan. Oh. Terus masih ada kampung yang nggak ada jaringan. Hmm. Jadi orang-orang di sana manjat apa segala macam. Jadi ketika saya mensuarakan itu, Bang, Hmm. seolah saya itu menantang pemerintah yang ada di Kabupaten Simalungun ataupun di Iya. Sumatera Utara. Tapi Hmm. itu niat saya itu tulus gitu. Saya Iya. niat tulus. Dalam arti saya nggak ada mau jelekin inilah itulah gitu loh. Hmm. Jadi mana tahu video-video Ada. saya dilihat Pak Jokowi, mana tahu ada pemerintah-pemerintah pusat itu melihat. Iya. Jadi ada niatnya melihat kondisi yang ada di Simalungun. Bayangin aja Hmm. jaringan rusak, eh, jaringan aja di kampungku jaringan nelpon nggak ada, bahkan jaringan internet pun nggak ada, Hmm. jalan rusak, terus eh, prasarana olahraga nggak ada gitu loh. Jadi potensi di Simalungun itu tinggi sebenarnya. Ya, pariwisatanya bagus, pertaniannya bagus. Gimana Iya. mau maju gitu loh. Gimana kita mau maju kalau memang belum bisa dilalui kendaraan-kendaraan yang sewajarnya gitu. Iya. Jadi Iya. udah banyak ku jalan kayak di Indonesia udah bisa dibilang 90% udah ku jalani semua provinsi. Dan dunia udah banyak saya jalani. Udah saya kemana-mana, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam udah ku jalani. Terus ya, di Asia itulah, di Cina udah ku jalani kan. Terus Eropa udah banyak saya jalani. Belanda udah banyak. Itali, udah banyak negara-negara yang saya jalani. Jadi di Vietnam itu sungai-sungai aja bang, sungai. Itu bisa tempat wisata. Di Simalungun sana besar-besar sungai. Bisa bisa menarik wisata-wisata yang turis-turis yang ada dari luar luar negeri kan. Iya. Jadi kenapa Simalungun nggak bisa? Hollywood itu gunung aja itu bang. Hollywood itu gunung, tapi dibuat tulisannya Hollywood. Bisa rame antri kita foto di sana gitu loh. Kenapa di Simalungun banyak gunung-gunung nggak bisa kayak gitu? Jadi ada Iya. rasa Ada. kita Paham. rasa bersalah ada di kampung kita gitu. Tapi kita nggak pernah contohnya lah nah ini kita bukan nyinggung apa lah ya. Iya. Iya. Contohnya dinas pariwisata lah, tadi dinas apa lah di sana. Jack gimana sih Amerika apa yang bisa kita buat di sana? Wajar sebenarnya. Jangan ego lah menjadi seorang pemimpin itu menurut saya. Iya. Dan Iya. kayak contohnya lah dinas ini kan Dispora. Gimana sih atlet di sana ini. Hmm. Wajar dong, Koni. Wajar dong dia nanya gitu kan. Kalau dia oke lah kalau kita nggak bisa berkemungkin ke pusat ini. Tapi kita bagusin dulu di daerah kita ini, kampung kita yang di sekitar kita gitu loh. Iya. Paling nggak infrastruktur dulu ya, maksudnya Ya, infrastruktur dibenahi itu. Kalau lihat itu nama daerahnya apa, Jack? Aku lupa aku Simalungun, lihat Bang. di apa? Simalungun bisa dilihat aja, buka aja jalan rusak di Simalungun, wah muncul semua itu. Iya, iya. Kalau yang di daerahmu sendiri, daerah kampung halaman kelahiranmu apa daerahnya? Papasusang, Itu Kecamatan Raya. sama juga. Iya, Kecamatan Raya inilah Ah, kota Simalungun yang di mana jalannya pun berlubang-lubang kan. iya. Padahal bukannya kantor bupati malah pindah ke sana, bukannya Jack? Memang Kamu- itu bang, memang di situ semua. Hmm. Kantor perkantoran di situ semua. Iya, iya. Iya, bisa dipahami sih sebenarnya gimana perasaan seorang atlet yang udah mendunia, tapi ketika melihat kampung halamannya seperti itu, mungkin memang ini bukan mau menjelekkan, tapi memang mau menyuarakan sebenarnya ya, Jack ya, lebih ke situ ya. Ini ada Ya yang oke, nanya, Bang Jack, kalau nanti minat nggak ikut pilkada setelah jadi atlet gitu? enggak lah, aku Ya, enggak minat itu karena kan belum sanggup kita guys.
belum sanggup kita dalam arti bersumpah di atas Alkitab itu aja yang nggak sanggup. Kalau jadi pemimpin itu siapa yang nggak sanggup? Anak-anak aja bisa sanggup. Kalau tinggal-tinggal jalankan itu, jalankan ini. Cuman kita Iya. kan yang kita berjanji udah diberi Tuhan rezeki, kesempatan, hidup, napas, badan yang sehat. Masa kita bohongi lagi? Kita Iya. berbohong di atas Alkitab, udahlah gitu. Siap. Baik. Nah, selain kampung halaman sebenarnya yang aku yakin sih sebenarnya ini jadi kerinduan buat JK Saragi adalah keluarga ya. Karena memang sebagai atlet memang apa namanya waktu untuk keluarga itu memang banyak tersita ya karena latihan dan segala macam. Sementara JK sendiri buat teman-teman yang ikut wawancara ini bahwa JK ini meninggalkan anaknya baru berusia 2 minggu untuk berangkat latihan ya JK ya ke San Diego untuk persiapan yang kedua ini ya Ya, pertandingan Bang. kedua ini. Nah itu cukup berat. Nah ini untuk nanti apakah ada yang akan berangkat ke Amerika Serikat atau memang dukungan dari Indonesia aja nanti dari keluarga? Cek. Ya kalau keluarga terdekat nggak ada berangkat ya, cuman nggak tahu ada nggak yang nanti diberangkatkan dari tim dari Mola. Tapi Hmm. kalau dari sini ntar lagi saya ada acara sama Parna yang ada di California. Oke, ada Parna di sana? Ada Parna di California dan saya diundang untuk ya mana tahu ya doa bersama lah gitu Ya, sama ya. Parna yang ada di California. Jadi saya itu punya teman, makanya teman saya itu bilang, kamu heran aku lihat kamu katanya. Di mana-mana ada kawan. Kemarin aku ke pantai syuting buat promo. Aha, Ada bule kenal sama saya. Jadi banyak yang minta-minta foto juga kan di sini kan. Jadi ya, ya, mari latihan di gym. Di gym aku ada gym sendiri kan di sini untuk ya, zona. Jumpa sama orang-orang ini orang Batak, Marga Pasar Ibu. iya. Memang kalau niat kita tulus, Bang. Aduh, dilancarkan semua, serius. Tapi pas pertama-tama kali ke San Diego dulu agak susah ya karena Iya masih bang, belum banyak, ada. banyak kawan-kawan bang, banyak juga Udah orang banyak? Batak yang nelponin saya, nelponin. Karena Iya, orang iya, itu bangga bang, karena ada orang Batak bisa main di panggung UFC gitu, orang Simalungun gitu. Jadi iya, kayak saya bisa sampai kalau saya mau meladeni kan, tiap hari ya, tiap minggu ada yang jamu. Tapi saya nggak mau kan, saya fokus latihan di sini. iya. Ada yang bertanya Parna itu apa? Parna itu adalah kumpulan marga ya, JK ya. Karena itu kumpulan marga kayak Saragi, Simbolon, Iya, banyak lah. iya. Kumpulan marga itu biasanya di ke apa? Farm Batak itu ada kumpulan-kumpulan marga. Salah satunya adalah Parna seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, Jack. Nah, tadi udah bicara sedikit tentang kehidupannya JK Saragi juga. Nah, ini kita berbincang lagi soal karirnya JK Saragi di panggung MMA. Nah, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama pemretnya RD Export, si Simon Head. Dia ini orang Inggris, dia udah cukup lama menjadi jurnalis atau wartawan di dunia MMA maupun pokoknya combat sport lah. Jadi dia bilang bahwa divisi featherweight itu adalah divisi yang paling berat, paling paling apa namanya persaingannya paling berat di UFC. Nah sekarang JK kalau nggak salah di ranking 86 dunia ya, Jack ya, 86 ya kalau versi tapologi ya. Kurang Aku tahu lihat juga tadi sih. belum lihat. Kalau coba lihat di ini versi tapologi ya. Aku lihat terakhir itu kalau tapologi itu JK itu di eh, ada di sini rankingnya dia 86, Hmm. di mana rankingnya itu banyak ratusan yang main di featherweight dan itu tentu untuk masuk ke kejuaraan dunia kan satu persatu ranking ini harus dilewatin ya nanti sehingga bisa nanti menantang ke kejuaraan dunia. Nah targetmu sendiri Jack ada nggak sih Jack ke kejuaraan dunia Jack untuk di UFC? Ini kan udah UFC ini kan udah kejuaraan dunia bang Nggak maksudnya sebenarnya. perebutan gelar juara dunianya maksudnya Pasti lah bang. Cuman ya. kan kita Mm-mm. nggak, aku dalam hidup ini nggak ada ambisi dan saya nggak pernah bermimpi untuk bermain di ini juga di UFC. Saya Ya, udah main di One Pride aja udah syukur gitu loh dulu. ya, Jadi punya kesempatan main di Road to UFC, saya juga bersyukur. Jadi saya itu dulu main di Road to UFC aja pengganti kok gitu. ya, Saya dalam hidup ini nggak ada ambisi lah. Jadi istilahnya ngalir aja. Kalau memang ngalir saya aja ya. punya kesempatan nanti untuk bisa bertanding untuk title fight, ya apa salahnya? Ya, Gitu. Yang penting saya
latihan, disiplin. Ini aja saya disiplin cuman di sini aja. Dulu di Hmm. Indonesia lebih banyak bersama kawan-kawan kan. Karena menurut Ya, saya ya. sekarang makanya kawan-kawan saya bingung gitu loh. Kawan-kawan saya bingung. Kau nggak sadar ya kamu atlet UFC katanya. Ya saya atlet UFC cuman di sana aja aku bilang. Kalau di sini udah biasa aja lah aku bilang. Makanya Ya. banyak kawan-kawan nggak mau nelpon saya bang. Jadi saya yang nelponin. Iya, Oh, ya. sepuluh kali ini nih. Ya segan lah kami ini. Aduh gitu. Kadang malas juga aku bang. Jadi gara-gara saya tanding di UFC, jadi kawan-kawan pun segan sama saya. Iya. Ngapain segan-segan? Jadi pernah juga aku bengkel mobil lah ini kan. Orang ini pada takut lah segan ngomong. Pas aku ajak kocak-kocak ketawa-ketawa, is baru terbuka semua bang. Kami dari tadi aku takut sama abang katanya. Ngapain kalian takut semua? Iya. Jadi eh JK walaupun atlet UFC tetap membumi, humble. Jadi saya juga kebetulan kita dua ini satu kampung, sama-sama Siantar men juga. Saya juga dari Siantar, jadi agak gampang dekat sama Bung JK Saragi. Nah, ada dari Bob Purba ini, JK pasti masuk top 10 UFC di kelasnya. Tandem gua bang katanya. Wih, amin. Semoga. Ini Ya kan? ini apa ini bang? Teman aku di Batam ini. Oi, teman Oh, di Batam. Selamat ini bergabung dari ini yang Batam. tahu. Inilah yang salah satu orang yang tahu gimana perjuanganku waktu di Batam tentang Asik. Iya, iya, iya. Terima kasih sudah bergabung, Bang Bob. Bang Bob Purba. Nah, itu tadi dia udah bincang-bincang soal MMA ya. Maksudnya dalam artian JK itu ambisi, nggak terlalu berambisi, tapi tetap mengalir lah ya. Kalau memang ada kesempatan untuk tampil perebutan title, apa masalahnya gitu ya. masalahnya kan. Siap, Yang penting chat kapanpun. aja. Iya. Nah, Jack, perbedaan yang ini kan udah season, masuk bukan season lah ya, episode kedua untuk main di UFC gitu ya. Berarti latihan yang didapat juga kan udah kelas dunia ini. Pelatih-pelatih juga yang datang kan ada si Jack Buraker juga pelatih hebat, Mark Fiore apalagi. Terus ada di bawah manajemen Graham Boylan masih ya, masih di Graham. Gimana Graham Boylan ini dulu kalau nggak salah yang pertama kali apa pemilik Cage Warriors di mana si Conor McGregor ya main di sana sempat dulu sebelum dia akhirnya masuk di PKS UFC. Iya. Nah, yang paling mencolok apa sih sebenarnya di dunia MMA ini kalau di Amerika latihan di sana tuh Ya di dibandingkan sini memang betul-betul ketika saya latihan sama Mark Fiore itu kita betul-betul dilatih itu memang bela diri yang ya, yang paling sering digunakan di petarung-petarung UFC di apa di pertandingannya lah gitu kayak wrestling. Dan wrestling itu betul-betul yang wrestling MMA gitu loh bang. oh, bukan wrestling yang memang gulat untuk ini ya, Kita emang wrestling jatuhin khusus ya. MMA ya. Gimana kita jatuhin orang langsung mukul, gimana Ya, mukul ya. orang bisa langsung banting gitu-gitu. Jadi Hmm. kita nggak fokus di satu titik-titik aja. Jadi banyak contohnya kita contohnya megang tangannya harus nggak bisa megang tangannya harus megang kakinya. Kalau nggak bisa megang kakinya megang pinggangnya. Nggak bisa megang pinggangnya megang kepalanya. Kita harus bisa ngalir di latihan kayak gitu. Oke. Jadi itu yang sangat sulit itu di sini. Berarti memang teknik yang paling sekarang memang yang paling mematikan ya, boleh dikatakan di arena MMA ini adalah grappling wrestling ini ya, yang Ya bisa bilang wrestling juga. Cuman kan stand up kan nggak kemungkinan ya, juga. Jadi ya, ya, ya. harus kita nggak bisa mendalami satu bela diri aja seperti wrestling udah cukup nggak bisa. Untuk fasilitas Jack, gimana Jack? Tempat latihan di sana? Fasilitas ya lengkap bang. Sebenarnya kan aku bisa juga latihan di performance institusi apa UFC kan. Jadi Hmm. nggak usah lah di sana, di sini aja katanya. Ya udah di sini aja kami. Jadi lengkap lah di sini. Kan Mola udah buat tempat latihan juga di sini. Iya, Mola iya, Sport. Mola Mola TV kan udah buat apa iya. di sini? Buat tempat latihan. Jadi pelatih lengkap. Eh, peralatan-peralatan di tempat latihan lengkap. Fasilitasnya bagus lah. Iya. Baik, berarti berangkat ke Las Vegas, Hamin berapa Jack kira-kira? Hari Selasa tanggal 11 berarti Amin 4 5 Oh, berarti sih sehari 11, berarti ada 5 hari di sana, stay di sana di Las Vegas selama 5 hari ya. bahkan ada Untuk rangkaiannya apa aja sih nanti sebelum
akhirnya ke pertarungan selama di Las Vegas? Tanda tangan kontrak, tanda tangan poster, terus Hmm. baju kesehatan, terus apa ya, berat badan, wawancara, foto-foto, foto sesi, banyak lah bang. Iya. Nah, ada yang menarik lagi, satu lagi sebenarnya dari JK Saragi ini. Kalau kita berbincang dengan JK Saragi, dia itu adalah penggemar Conor McGregor. Tapi bukan hanya gaya bertandingnya yang disukai JK, tapi ada satu hal lagi, yakni kesetiaan Conor McGregor terhadap sang kekasihnya. Gimana Jack? Bisa cerita Jack? Ya, gimana ya? Kalau McGregor itu kan aku suka, memang suka lah, karena kita banyak kayak nih apa di penggemar di Indonesia dia sebenarnya suka aja. Kadang baca pun dia setengah aja gitu. Ya, ya, ya. Janganlah gitu. Jadi kalau baca setengah-setengah itu kan bisa menjadi berita hoak kan dalam hidup ini. Oh, Iya, karena sama kayak ini Bang, kayak aku baca berita kita kemarin yang di detik.com. jangan sebut namanya. Oh, ada Ya, oke, oke. Terus lanjut, 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 lanjut. ada gitu kan. Jadi dia baca setengah, komennya banyak banget gitu. Jadi janganlah membacakan setengah. Jangan Kayak aku baca setengah. McGregor itu pasti saya lihat gimana sehariannya, gimana dia sama keluarganya, gimana dia sama anaknya. Jadi senang lah bisa kalau bisa mencontoh Conor McGregor gitu. Iya. Ya, gimana dia setia sama eh, Istrinya, istrinya, pacarnya lah dulu. pacarnya yang membiayain dia Ada ya. buat statement. Hmm. Sampai statement itu dia buat gini. eh, Dulu saya tidak punya apa-apa. Ketika saya punya apa-apa, dialah yang memiliki ini semua. Gitu. Iya, Istrinya lah katanya punya ini semua gitu. Dan dialah berhak memiliki ini gitu. iya, iya. Itu eh, cukup menarik karena memang banyak atlet yang udah punya nama Orang akhirnya. kan melihat Conor McGregor itu cuma tengilnya di atas ring. Ya. Kalau bahasa Medannya apa? Tengil lah. Kreak. Aduh, keren. Kali kamu katanya. Tapi ternyata dia di luar ring adalah pasangan yang setia ya. JK juga seperti itu, pasangan yang Mudah-mudahan. setia. Iya. Jack, itu tadi udah kita bahas banyak soal MMA. Nah, yang aku tahu JK juga adalah suka sepak bola. Nah, kebetulan nih besok tanggal 11 Indonesia tanding Jack lawan Filipina. Ini pertandingan hidup mati juga untuk Indonesia eh bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hmm. Ada Gimana? prediksi Jack? So, bola saya nggak ngikuti ya, tapi kalau Indonesia main pasti kita Ya, nonton. Jadi ya prediksi saya pasti menang lah. Kalau menang ya. kita sih penggemar negara kita mau negara kita kalah menang, kita tetap cinta sama negara kita. Tetap kita dukung. Ada pesan buat pemain-pemain mungkin yang nanti akan bertarung karena nanti ini beban yang mereka pikul juga cukup berat ya karena ini laga penentuan gitu. Sebagai sesama atlet mungkin jika ada pesan buat teman-teman atau pemain-pemain timnas yang akan bertanding melawan Filipina besok tanggal 11 nanti. Ya, untuk timnas tetap semangat lah pasti ya, semangat dan berikan yang terbaik. Kalau masalah beban itu lebih pintar ya orang itu sudah nggak ada beban itu, enjoy aja. Intinya dalam pertandingan itu enjoy, jangan bawa beban karena semua itu samanya itu, sama-sama makan nasinya itu. Siap. Itu dia dukungan JK Saragi buat timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Filipina dan tentu kita semua juga mendukung JK Saragi agar bisa memenangkan pertarungan UFC keduanya melawan Westin Wilson ya. Ini dari Amerika ya, Jack ya, si Westin ya. Iya bang. Iya. Ini JK masih nguap karena ini memang di sana masih pagi, teman-teman. Di mana? Di San Diego ini masih pagi sementara di Indonesia sudah malam sekitar udah mau pukul 11. Dan tentu JK juga hari Minggu libur ya, Jack. Ada kegiatan apa hari ini selain ketemu Sabtu tadi Minggu Farhan? paling saya kalau Sabtu Minggu itu ya bisa libur aja sih paling-paling apa nonton-nonton Oke. di luar. Baik. Itu dia eh sahabat Nusantara ntvnews.id bersama JK Saragi wawancara eksklusif lewat live TikTok. Berarti, Jack, terima kasih waktunya Jack. Kenapa Jack? bang. Hmm. Nanti kan aku ada program ke kampung. Aku mau program kalau memang ada
NTV News. Kalau siap, aku bisa nggak program untuk kita keliling dulu Simalungun? Kabarin, kabarin. Kita atur. Tapi Kita bicarakan. diputarlah di TV-nya. Mana tahu bisa bisa ini bang, mana tahu bisa kan, abang ajukan kan, Ya, maksudku mana tahu bisa kita publis dulu jalan-jalan di Simalungun. baik. Nanti bisa kita bicarakan, Jack. Biar Kita orang-orang pun, kontak-kontakan. biar orang-orang pun bang, gini, biar teman-teman kita yang di sini kan yang nonton juga nunggu kan, mana tahu orang itu setuju. Biar orang-orang pun jangan berpikir aku itu cuman ngomong-ngomong aja gitu. Biar mana tahu ada program TV orang abang kan. Siap, siap. Nanti kita bicarakan, nanti sampaikan ke pimpinan. Biar Jika biar yang tahu juga pasti kan. fokus konsentrasi buat tanggal 16 Juni. Semoga menang lawan Justin Wilson. Kita semua mendoakan semoga yang terbaik. Tapi saya tunggu itu bang. Mana biar Siap. biar abang lihat juga kampungku jaringan yang nggak ada. Iya, siap. Nanti akan kita bicarakan. Ya, Oke, Jack. oke bang, siap bang. Makasih banyak ya teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan wawancara kita bersama JK Saragi malam ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu di live TikTok ntvnews.id selanjutnya. Sampai ketemu Jack. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat pagi waktu San Diego. Horas. Oras.